Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, teguran yang mendatangkan kebaikan. Nats Alkitab terdapat di dalam Amsal 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara sewaktu membaca Alkitab, mendengar khotbah, merenungkan firman, kita merasa ditegur Tuhan dengan keras? Hati nurani kita seolah-olah ikut menuduh dan mengintimidasi diri kita sendiri bahwa ya, firman Tuhan ini buat saya. Mengapa pas betul isi khotbah hamba Tuhan itu buat saya? Wah, berarti apa yang saya perbuat itu tidak benar di mata Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan pagi ini berkata bahwa Tuhan memberikan ajaran kepada orang yang dikasihinya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya, saudara. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli kedudukan kita, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tuhan berhak menegur kita dan mengajar kita seperti seorang bapa kepada anaknya. Karena Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, kita sepatutnya bersyukur kalau kita merasakan teguran Tuhan. Tetapi kita juga jangan merasa dihakimi. Sekalipun memang hanya Bapa yang di surga yang berhak menghakimi. Karena Amsal 27 ayat 5 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kadang-kadang orang terdekat kita merasa sungkan untuk menegur kesalahan atau kelalaian kita. Tetapi sebaliknya kita juga pernah mengeraskan hati ketika kita sendiri tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Tidak sedikit juga orang tidak siap ditegur karena menganggap teguran itu mengandung makna yang negatif, terlalu mencampuri urusan pribadi dan merasa dihakimi. Ada pula orang yang menegur orang lain dengan cara yang keliru, alias tidak tepat caranya atau tidak tepat waktunya. Karena mungkin saja teguran seringkali didorong oleh kemarahan dan ketidaksenangan. Tetapi Bapa kita yang di surga menegur anak-anaknya dengan cara yang berbeda. Saudaraku, banyak alasan Tuhan mengapa harus menegur kita. Bisa saja itu karena dosa, karena pelanggaran, dan karena adanya kesalahan kita. Tetapi ketahuilah bahwa semua teguran Tuhan adalah karena Dia mengasihi kita. Sekalipun Tuhan menghajar kita dengan rotan, tetapi bukan kematian yang Dia inginkan, melainkan pertobatan kita. Bukan menghakimi yang Tuhan berikan, melainkan membentuk kita yang Dia lakukan. Untuk itu, sikap apakah yang harus kita berikan jika Allah menegur kita? Yang pertama, saudaraku, rendah hati. Saudara, kita harus meresponi teguran Tuhan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan menolak teguran. Kerendahan hati berbicara tentang orang yang tidak merasa dirinya paling benar, orang yang mau belajar, orang yang tulus memberi telinganya untuk nasihat, dan orang yang sabar. Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang mengajar kita tentang kerendahan hati. Jadi saudaraku, rendahkan hatimu terhadap teguran Tuhan. Yang kedua, jangan marah. Saudara, teguran Tuhan bisa saja datang lewat orang lain, bisa saja datang melalui kejadian atau peristiwa, bisa saja datang lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, atau melalui khotbah-khotbah. Tetapi apapun itu, perhatikanlah respon kita terhadap teguran Tuhan ini. Jangan marah dan jangan sakit hati. Mungkin awalnya kita merasa sedih, tidak nyaman, tidak enak rasanya. Karena Mazmur 37 ayat 8 berkata,
bahwa orang yang sakit hati atau marah akan membawa kita jatuh ke dalam dosa atau kejahatan. Yang ketiga, bersukacitalah. Saudara, mengapa kita harus bersukacita jika ditegur Tuhan? Karena kalau kita peka terhadap teguran Tuhan, itu artinya kita ingin dibuat Tuhan untuk bertobat. Tuhan ingin menguduskan kita agar kita hidup dalam kesalehan dan siap untuk menerima kemuliaan, yaitu kepenuhan di dalam Kristus. Memang tidaklah mudah untuk bersukacita karena menerima teguran Tuhan ini, tetapi percayalah, teguran Tuhan pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, marilah kita merubah cara pandang kita terhadap teguran Tuhan. Ada begitu banyak sifat dan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Ada begitu banyak perbuatan kita yang jahat. Ada begitu banyak ketidaktaatan. Karakter-karakter yang harus dirubah. Pergaulan yang salah. Pengandalian diri yang buruk dan lain sebagainya. Karena itu, bersyukurlah jika Allah memang harus menegur dan membentuk kita. Agar dengan begitu, kita akan diubahkan dan menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dikehendaki Bapa kita di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar kami agar kami mengerti dan sanggup meresponi Tuhan dengan benar, di mana Tuhan perlu menegur dan menghajar kami untuk memberikan kebaikan bagi kami. Tolonglah kami Bapa, untuk meyakini bahwa teguran-Mu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.